Yo, what's up gengs? Welcome back to my channel. Tempat anak SMA upgrade informasi masuk kampus biar nggak kudet. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau mengenalkan gimana sih cara mengetahui jalur-jalur masuk PTN impian kalian, supaya kalian itu lebih mengenal dan tahu ternyata itu jalurnya tidak hanya SNBP maupun SNBT. Ada banyak sekali jalur yang bisa kalian pilih sehingga kalian akan lebih mudah untuk masuk apabila tidak lolos di SNBP maupun SNBT, karena kalian tahu berbagai jalur yang memang dibuka oleh PTN impian kalian. Nanti aku juga akan ngasih sampel atau contoh apa aja sih yang harus dilakukan Agit atau gap year gitu ya, untuk mempersiapkan dirinya sebagai calon mahasiswa di PTN impian. Nanti akan ada plan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka dari itu langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Buat yang belum tahu PTN itu apa, PTN merupakan singkatan dari Perguruan Tinggi Negeri. Nah, PTN ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dinaungi langsung oleh pemerintah. Biasanya itu dari Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, PTN ini juga ada jenisnya ya teman-teman, yaitu ada PTN BH dan juga PTN yang biasa. Untuk PTN BH itu bedanya apa? PTN BH diberikan hak otonomi yang lebih besar daripada PTN biasa. Contoh PTN BH itu ada UGM, ITB, IPB, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa masuk ke PTN ini tidak sembarangan ya teman-teman, yaitu ada seleksinya. Seleksi yang pertama itu ada lembaga penyeleksinya langsung, yaitu SNPMB BP3. Nah, SNPMB BP3 ini membagi seleksinya menjadi dua, yaitu SNBP yang menggunakan rapot dari semester 1 sampai 5, dan juga SNBT atau yang menggunakan tes lagi namanya tes UTBK. Jadi untuk yang sudah lulus SNBP itu tidak boleh ikut UTBK atau SNBT ya. Yang kedua yaitu seleksi yang diselenggarakan langsung oleh pihak kampus. Nah, uniknya seleksi mandiri ini tiap PTN itu diberikan hak otonomi atau kebebasan untuk membuka berbagai jalur sebanyak mungkin. Nah, inilah yang kadang tidak diketahui oleh calon mahasiswa Agit atau gap year gitu ya. Jadi taunya SNBP, SNBT. Gak lulus di situ ya udah nggak jadi daftar di situ. Padahal udah diimpikan kan. Biasanya itu tiap kampus akan membuka yang jalur rapot, kemudian ada yang menggunakan tes UTBK, ada yang tes lagi, ada yang penelusuran bibit unggul kayak misalkan Hafiz. Pokoknya karena ini diberikan kayak kebebasan, kampus itu akan memiliki berbagai jenis variasi yang udah aku sebutkan tadi maupun kolaborasi dari hal-hal yang udah aku sebutkan tadi. Sebagai Agit ataupun gap year, ini aku punya kayak contoh untuk persiapan kalian supaya masuk PTN impian kalian lebih mudah. Jadi yang pertama siapkan plan A, B, dan juga C atau plan 1, 2, 3. Nah, kalian ini bisa memilih satu PTN yang sama atau PTN-PTN yang berbeda. Kemudian, kalau misalkan kalian itu eligible, plan 1 diisi SNBP, plan 2 SNBT, dan juga yang 3 mandiri. Kita ini berbicara di PTN dulu ya, jadi belum berbicara kedinasan dan lain sebagainya. Kemudian bagi yang tidak eligible, silahkan plan 1 diisi SNBT, plan 2, 3 diisi seleksi mandiri. SNBP, SNBT sudah jelas yaitu penyelenggaranya dan sudah ditentukan juga jadwalnya, terkait dengan ketentuan prodi juga sudah. Maka sekarang kita berbicara tentang yang seleksi mandiri. Itu seleksi mandiri dipecah lagi, kalian harus punya 3 minimal untuk target lolos di seleksi mandiri. Ini sebagai bentuk jaga-jaga aja apabila kalian tidak lulus di seleksi mandiri yang pertama. Kedua, jadi kalian masih punya 1 incaran lagi. Nah, mungkin ada yang beropini, kalau misalkan aku nggak mau daftar di seleksi mandiri karena ada uang pangkal. Pasti ada uang pangkal, jadi biayanya itu lebih tinggi. UKT-nya juga nanti lebih tinggi. Jangan beropini seperti itu, karena pada kenyataannya itu ada loh seleksi mandiri yang memang bisa diisi 0 uang pangkal. Dan nanti untuk pengisian UKT itu akan didasarkan dari penghasilan kedua orang tua. Jadi tidak sembarangan menentukan UKT. Yaitu ada CBT-UM UGM, PPKB dan SIMAK UI, PIN IPB, UNY jalur mandiri, SMUP Unpad, SPUB Undip, bahkan SMUNES. Jadi silahkan kalian itu ngecek satu-satu di website dari PTN impian kalian itu. Nah, gimana sih cara mengetahui PTN tersebut itu membuka berapa seleksi mandiri supaya kalian nantinya kalau misalkan nggak lulus di SNBP, SNBT, bahkan seleksi mandiri yang dibuka itu, kalian masih bisa mencoba seleksi mandiri di PTN itu dengan jalur lainnya. Nah, untuk mengetahui berbagai jalur yang dibuka pada seleksi mandiri suatu PTN, silahkan kalian langsung saja ketik laman resminya di pencarian Google. Cukup
cukup dengan mengetik nama PTN-nya dan kemudian silahkan cari website resminya. Tanda-tandanya itu ada logonya seperti ini. Oke, ini aku contohkan yang UGM ya. Silahkan ketik UGM di pencarian Google. Kemudian silahkan pilih nih yang ada logo UGM-nya, karena itu adalah website resminya. Diklik. Kemudian nanti untuk menu-menu pendaftaran itu biasanya ada di titik 3. Itu bisa di kanan, di kiri. Silahkan cari yang pendaftaran atau yang seleksi. Nah, di sini dicantumkan banyak sekali nih buat yang S1 atau S3, S2 kayak gitu. Silahkan dipilih S1 karena kita mau masuk ke S1 atau D4. Nah, inilah seleksi-seleksi yang diadakan oleh UGM, seleksi mandirinya. Tuh, ada banyak kan? Jadi nggak cuma satu aja. Itu adalah peluang yang bisa kalian manfaatkan. Jangan lupa juga untuk mencari informasi tentang biaya atau UKT atau uang pangkalnya itu bisa diisi 0 atau tidak. Kalau bisa kan itu mending banget ya, bisa diisi 0. Cuma perlu diketahui juga bahwasanya di seleksi mandiri itu uang pangkal bisa mempengaruhi lulus atau tidaknya. Maka dipertimbangkan baik-baik. Kalau saran dari aku sih tetap ngisi ya, karena itu akan ada kriteria penilaiannya. Jadi bisa membantu kalian untuk lulus seperti itu. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuan yang membiayai kalian. Oke, sekarang sudah paham ya. Jadi untuk mengetahui berbagai jenis seleksi yang diadakan oleh PTN, silahkan kunjungi website resminya di bagian pendaftaran atau seleksi. Apa yang kalian lakukan hari ini itu akan menentukan masa depan kalian. Dan kalian juga harus tahu bahwasanya lingkungan ya PTN itu bisa mempengaruhi hidup kalian. Karena mau diakui atau tidak itu nanti kayak mau daftar kerja itu akan ditanya dari PTN mana, gitu, dari kampus mana. Selain memang soft skill dan juga dari diri kalian sendiri, tapi secara tidak langsung kampus kalian itu akan mempengaruhinya. Maka dari itu silahkan dimaksimalkan. Kalau kalian punya impian terkait dengan kuliah di PTN itu, maka wujudkan. Karena yang bisa mewujudkannya itu adalah diri kalian sendiri. Oke, itulah yang dapat aku jelaskan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan silahkan buat yang mau request bahas apa sih di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komen. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.